Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudara. Saudara pasti pernah mengalami psikotes pada waktu melamar satu perusahaan. Saya akan membahasnya masalah psikotes ini dalam video ini. Sebelum memulai, saya berharap saudara memberikan subscribe pada video ini. Jadi saudara, menjawab pertanyaan psikotes berbeda ketika kita menjawab pertanyaan pada waktu masih sekolah, pada waktu kuliah. Pada waktu kita kuliah, pada waktu kita sekolah, berapa banyak pertanyaan kita jawab, semakin banyak kebenaran dalam kita menjawab pertanyaan, semakin banyak kita kemungkinan untuk lulus dalam mengerjakan soal itu. Tetapi saudara, mengerjakan psikotes berbeda dengan mengerjakan soal pada waktu kuliah. Pertanyaan misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mungkin tidak ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 2, tetapi pertanyaan 1 mungkin berkaitan dengan pertanyaan nomor 10 dan seterusnya. Ini yang membuat kita merasa terjebak pada jawaban kita ketika menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata pertanyaan 1 berkaitan dengan nomor 10, padahal kita sudah menjawabnya nomor 1 berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ternyata pertanyaan 1 berkaitan dengan nomor 10. Ini yang membuat kita salah dalam menjawab pertanyaan itu. Saudara, di dalam psikotes bukan banyaknya kita menjawab pertanyaan itu benar atau salah, tetapi konsistensi dalam menjawab pertanyaan itu yang paling penting. Di dalam psikotes, saudara diminta memberikan jawaban yang konsisten dalam pertanyaan itu. Kalau saudara jawabannya tidak konsisten, ini yang menyebabkan saudara kemungkinan gagal dalam psikotes. Kemudian pertanyaan psikotes yang mengenai menggambar. Bila mana saudara diminta untuk menggambar pohon, bila mana saudara diminta untuk menggambar orang, tentu saudara yang merasa tidak bisa menggambar malah merasa kebingungan dalam menggambar itu. Padahal di dalam permintaan menggambar itu bukan masalah gambarnya yang bagus, bukan masalah gambarnya yang benar, menyerupai manusia, menyerupai pohon yang sebenarnya, tetapi bagaimana goresan tangan saudara di dalam menggambar orang, pohon. Semakin banyak saudara membuat goresan dan hapusan dalam gambar itu, menunjukkan bahwa saudara tidak konsisten dengan gambaran itu. Itu menunjukkan bahwa saudara tidak konsisten juga dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Itu saya ketika saya menjalani psikotes beberapa kali. Hasil kesimpulan saya seperti itu. Lebih tahunya pasti tentu orang psikolog yang tahu persis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari psikotes itu. Tapi intinya saudara, saya hanya memberi saran pada saudara dalam mengerjakan psikotes, jangan berpikir banyaknya pertanyaan yang bisa saudara jawab, tapi konsistensi dalam saudara menjawab pertanyaan itu yang penting. Ini bisa menjadi pertimbangan saudara dalam menjawab pertanyaan psikotes. Sebelumnya, jangan lupa subscribe pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.